Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai perancangan aplikasi UBP Kids berbasis Android. Yang disusun oleh yang pertama itu ada ketua kelompok yaitu Dikan Ismafila, yang kedua saya sendiri Irma Putri Rahayu, yang ketiga Mia, yang keempat yaitu Novita Sari. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu pendidikan harus dimulai sejak usia dini supaya tidak terlambat dalam mengenal dunia pendidikan. Sehingga penting bagi anak untuk mendapatkan pendidikan usia dini. Martini 2006. Peran orang tua pun juga sangat penting dalam hal mendidik anak, terlebih lagi pada era yang sudah serba digital seperti ini. Orang tua justru dimudahkan dengan adanya media-media pembelajaran khusus bagi anak-anak usia dini yang dikemas dalam bentuk software atau aplikasi. Rumusan masalah dari perancangan ini adalah aplikasi yang akan dibuat nantinya dapat menjadi alternatif yang sangat berpengaruh sebagai alat untuk mempermudah pembelajaran pada anak usia dini. Kemudian tujuan perancangan aplikasi ini yaitu membuat sebuah aplikasi pembelajaran untuk belajar, bernyanyi, membaca, menghitung, dan mendengarkan cerita anak. Dan untuk memudahkan orang tua memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya sejak usia dini melalui smartphone Android. Kemudian metodologi penelitian dari perancangan ini yaitu yang pertama itu ada persiapan, yang kedua ada analisa, yang ketiga ada desain, kemudian implementasi, kemudian evaluasi, kemudian laporan. Selanjutnya di sini ada spesifikasi tampilan aplikasi, yaitu aplikasi front-end-nya. Di sini ada user dan sistem. Yang pertama itu user masuk ke dalam aplikasi, lalu sistem menampilkan logonya, loading. Selanjutnya sistem menampilkan menu aplikasi. Ada beberapa icon dan user memilih menyanyi, menghitung, membaca, cerita. Di sini user yang pertama memilih klik menyanyi, lalu sistem menampilkan lagu anak Indonesia, lagu daerah, lagu nasional, lagu anak muslim. Selanjutnya, user memilih klik menghitung dan menampilkan belajar angka, belajar menghitung, dan belajar jam dan waktu. Selanjutnya, user di sini memilih klik membaca dan sistem menampilkan belajar huruf, mengeja huruf, mengenal lingkungan. Selanjutnya, di sini user juga mengklik cerita. Lalu sistem menampilkan cerita dongeng, cerita nabi, cerita fantasi atau fabel. Dan setelah itu user juga bisa mengklik menu info di sebelah kanan sistem. Dari aplikasi itu ada info. Nah, di situ sistem juga menampilkan info developer dan info admin. Di sini ada spesifikasi tampilan web atau backend. Di sini ada dua, ada admin dan sistem. Selanjutnya admin itu login, lalu sistem menampilkan halaman utama. Sistem juga menampilkan dashboard, materi, dan developer. Lalu admin mengklik developer, dashboard. Selanjutnya sistem menampilkan dashboard, lalu admin mengklik materi, lalu sistem menampilkan data materi dan tambah materi. Selanjutnya admin klik developer dan sistem menampilkan informasi developer. Flowchart. Di sini kita memiliki 3 flowchart. Iya. Yang pertama ada dari webnya yaitu login. Yang pertama ada mulai, input email dan password true, lalu masukkan email dan password. Selanjutnya menu, kita pilih menu utama dan selesai masuk ke dalam menu. Yang kedua ada menu materi. Di sini kita mulai masuk ke menu materi, kita login, lalu kita memilih dashboard, menu materi, kita input atau kita bisa input, edit, hapus ya. Kalau tidak kita ke halaman menu utama, selesai.
Dan di sini ada menu aplikasi. Yang pertama itu kita masuk ke aplikasi, lalu kita memilih berapa icon, ada 4 icon, yaitu menyanyi, menghitung, membaca, dan cerita anak. Bila kita memilih menyanyi, maka kita akan masuk ke lagu anak, lagu daerah, lagu nasional, lagu anak, muslim. Selanjutnya, bila kita memilih menghitung, kita akan masuk ke angka, menghitung jam dan waktu. Selanjutnya, bila kita masuk ke membaca, maka kita akan belajar. Di situ ada belajar huruf, kita akan ada pilihan menu belajar huruf, pengeja huruf, dan mengenal lingkungan. Selanjutnya di yang keempat ada buku cerita. Bila kita memencet icon buku cerita, maka di dalamnya ada cerita dongeng, cerita nabi-nabi, dan cerita fantasi atau fabel. Bila selanjutnya kita keluar dan selesai. Use case diagram. Di sini ada use case diagram yang admin dan user. Admin itu login, lalu kelola data materi. Selanjutnya user untuk membuka menu aplikasi. Nah, user dan admin itu untuk menampilkan aplikasinya yang ada di Android. Jadi datanya itu dari admin. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Kelas diagram login untuk admin. Lalu kelola materi dari admin juga, mereka data materi input, edit, hapus. Selanjutnya kita masuk aplikasinya. Di sini ada menyanyi, menghitung, membaca, dan cerita anak. Dan dibagi beberapa video juga, yaitu ada lagu anak Indonesia untuk menyanyi, lagu daerah, lagu nasional, lagu anak muslim. Selanjutnya untuk menghitung, ada belajar menghitung, belajar jam dan waktu, dan belajar angka. Selanjutnya di membaca ada belajar huruf, mengeja huruf, mengenal lingkungan. Selanjutnya di dalam cerita anak kita ada cerita dongeng, cerita nabi, dan cerita fantasi. Ini perancangan database-nya. Admin ada username, ada in-nya 64, username varchar 128, password varchar 128, email. Selanjutnya di materi, varchar, video varchar, deskripsi teks, halaman varchar, created by, created date, created time, update by, update date, update time. Tampilan web. Untuk admin, login terlebih dahulu. Admin dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus materi-materi tersebut. Tampilan web. Ada halaman utama. Halaman muka dari suatu web atau bagian depan dari web yang berisi menu dari situs web tersebut. Halaman tambah materi. Proses pengelolaan data pada sebuah website untuk menginput atau menambahkan. Tampilan web. Halaman data materi. Mengelola set data aplikasi secara bersama-sama yang dapat disimpan di sistem file di database dan dapat diakses di aplikasi UBB Kids. Ada halaman developer. Halaman ini yang bertanggung jawab membuat dan mengelola website mulai dari perancangan, pengembangan sebagai pembuat program dan aplikasi. Tampilan aplikasi. Ini adalah tampilan awal saat membuka aplikasi. Tampilan menu aplikasi. Terdapat 4 materi, yaitu belajar menyanyi, menghitung, membaca, dan buku cerita. Tampilan aplikasi yang pertama ada belajar bernyanyi. Ada 4 lagu, yaitu lagu anak Indonesia, lagu daerah, lagu nasional, dan lagu anak muslim. Di sini ada tampilan aplikasi. Tampilan aplikasi yang kedua itu belajar menghitung ya. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ada belajar angka, belajar menghitung, dan belajar jam dan waktu. Dan di sini tampilan aplikasi yang ketiga yaitu belajar membaca. Ada 3 pilihan yaitu belajar huruf,
mengeja huruf, dan mengenal lingkungan. Di sini tampilan aplikasi yang keempat itu ada cerita anak, buku cerita anak. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu dongeng, cerita nabi, dan cerita fantasi atau fable. Nah, di sini tampilan aplikasi yang kelima yaitu menu info. Terdapat menu info yaitu button info developer untuk melihat developer atau nama yang bikin aplikasi tersebut. Nah, di sini info developernya, nama kelompok kita ada kelompok 10 dengan beranggota 4 orang. Mungkin sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.